Oke, baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah inner class. Jadi di dalam Java juga memungkinkan kita untuk membuat sebuah kelas di dalam kelas, atau kita sebut juga dengan kelas bersarang. Nah, tujuan dari kelas bersarang ini adalah untuk mengelompokkan kelas yang memiliki kesamaan, yang membuat kode program kita menjadi lebih mudah dibaca dan di-maintain. Dan untuk mengakses kelas yang berada di dalam kelas, maka kita perlu membuat objek kelas luar, lalu kita akan buat lagi objek kelas dalam. Seperti itu. Ya. Seperti apa? Contohnya kita akan coba, ya. Silakan buka Visual Studio Code-nya, lalu buat file baru dengan nama innerclass.java. Setelah itu kita akan coba membuat seperti ini. Kelas, ya kan? Katakanlah ini adalah outer class. Di outer class itu punya atribut int x sama dengan 10. Lalu di dalam outer class ada kelas inner class. Nah, di dalam inner class itu terdapat sebuah variabel y sama dengan 5. Nah, sekarang kita buat public class-nya inner class 1, ya, sesuai dengan nama filenya. Lalu kita buat public static void main-nya. Nah, sekarang kita akan coba buat objeknya. Outer class sama dengan, katakanlah, my outer sama dengan new outer class. Oke, ini kita sudah buat objeknya dengan nama outer class. Oh ya, ini saya huruf besarin ya. Berikutnya adalah outer class dot inner class spasi my inner. Nah, yang ini kita akan membuat objek untuk kelas yang ada di dalam kelas lain atau inner class-nya. Oke. Lalu untuk memanggil konstruktornya, ya, kita perlu bilang my outer dot new inner class, seperti itu, ya. Setelah itu kita bisa bilang atau kita coba keluarkan system.out.println, ya. Hasil sama dengan ini, ceritanya kita mau tambahkan, ya, tambah-tambahan my inner dot y plus my outer dot x gitu. Oke. Kurang lebih kayak gitu, berarti kita akan coba menambahkan ini tambah ini, hasilnya harusnya 15. Ya. Nah, setelah itu coba kita run code, ya, kita run code. Oh, hasilnya ternyata berbeda. Hasilnya adalah berapa tuh? 5, 10. Gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kita coba, ya kan? Ini sepertinya jadinya string di sininya, ya. Gimana kalau misalnya kita coba begini saja? Kita run code. Hasilnya adalah 15 loh. Kok bisa? Ya kan? Tadi ada string, ya kan? Tadi ada string, hasilnya seperti itu.
Gimana kalau misalnya ini kita kurung? Ya, kita kurung. Yang ini saya akan clear lagi. Lalu kita run. Nah, baru hasilnya adalah 15. Jadi, kalau tadi tambah plus lagi, itu akan dinyatakan sebagai string. Maka oleh karena itu kita perlu masukkan ke dalam kurung dan otomatis dia akan dijumlahkan. 10 tambah 5, 15. Jadi hasilnya adalah 15. Oke, ini adalah contoh pertama dari inner class. Nah, di dalam inner class ya, tidak seperti kelas yang pada umumnya, untuk inner class dapat berupa private ataupun protected ya untuk akses modifiernya. Nah, jika misalnya kita tidak ingin objek luar mengakses inner class, maka kita bisa nyatakan inner class-nya sebagai private untuk modifiernya ya, akses modifiernya ya. Jadi di sini oke. Di sini kita bisa bilang private class inner class. Nah, kalau kita sudah nyatakan private, apakah masih bisa untuk mengakses ini? Oke, kita coba. Klik kanan, run code. Nah, perhatikan bahwasannya di sini error outer class dot inner class has private access in outer class. Ya, jadi ini tidak bisa diakses. Gitu. Oke. Inilah yang namanya private ataupun protected. Jadi kita bisa lock gitu ya. Kemudian inner class pun bisa berupa static. Ya. Static class. Jadi ini pun kita bisa ubah nih. Jadi misalnya static gitu kan, static class. Nah, dengan menggunakan static class ini berarti kita dapat mengakses inner class tanpa membuat objek dari outer class. Ya. Jadi yang ini nih kita bisa kasih komen sehingga cukup ini saja ya, outer class dot inner class my inner sama dengan, nah ini juga nggak perlu, langsung saja begini new. Nah ini tambahin di sini outer class dot inner class ya. Lalu system.out.println. Nah, kita coba hanya mengambil my inner saja. Ya, kita akan coba ngambil my inner saja. Gitu. Ya. Dan ini harusnya mengeluarkan output. Ya, hasilnya adalah 5 outputnya. Gitu. Ya. Nah, ini adalah static. Jadi inner class bisa bisa dibikin static ataupun access modifier adalah private ataupun protected. Ya. Untuk static class, jadi sama seperti static attribute ataupun method. Jadi static class ini di dalam inner class tidak memiliki akses ke anggota kelas luar atau outer class-nya. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang static class dan private. Oke. Nah, salah satu keuntungan ya, kalau misalnya kita mempunyai inner class, kita bisa mengakses atribut dan metode dari outer class. Jadi kelas ini bisa mengakses atribut ini ya. Ini sebagai contoh, ini saya ganti lagi nih, jadi
kelas inner class, ya kan? Lalu di sini saya tambahkan public in jumlah. Seperti itu. Nah, kita akan coba melakukan penjumlahan Y dan X. Jadi, return X plus Y gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita balikan lagi nih ya, outer class-nya. Outer class spasi my outer sama dengan new outer class. Outer class dot inner class ini adalah my inner sama dengan, nah ini kita ganti lagi ya, my outer dot new. Lalu di sini adalah inner class. Ya. Kemudian di sini saya cukup memanggil my inner dot jumlah. Gitu. Rencananya kalau nggak ada error adalah si metode jumlah ini pada inner class bisa menjumlahkan nilai yang ada di atributnya inner class dan nilai yang ada di atributnya outer class. Gitu. Ya. Lalu kita akan coba klik kanan run code. Hasilnya adalah 15. Oke. Apakah bisa kalau misalnya kita gunakan this yang di sini? Ya, menyatakan di sini adalah punyanya inner class. Kita coba run lagi. Hasilnya 15. Apakah bisa? Ini kalau nyatakan this juga. Kita jalankan lagi, maka hasilnya error. Karena X bukan miliknya inner class, tapi X miliknya adalah outer class. Jadi, penggunaan this di sini untuk X tidak diizinkan karena memang tidak ada di inner class ya, sehingga tetaplah dia X. Kalau saya run lagi, maka hasilnya akan balik lagi, nilainya adalah 15. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kita membuat metode di dalam inner class, kita bisa mengakses atribut ataupun metode yang ada di outer class. Oke, demikian untuk materi dari inner class. Terima kasih.